Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterus bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lob itu semua dalam badan serta kurang satu apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ada seorang kiai kampung dari Lampung ini rupa-rupanya luar biasa, berani membuka sebuah kebenaran takbir yang selama ini tertutup rapat telah dibuka secara transparan kepada khalayak masyarakat awam untuk bagaimana mengingatkan kita jati diri bangsa. Awal mula ditancapkan tonggak syariat Islam adalah Wali Songo. Maka jangan lepas dari ajaran Wali Songo dan kiai-kiai Nusantara. Jangan sampai terbelenggu terdoktrin fanatik mahabbah buta kepada mereka yang mengaku dzurriyyah Rasul, tapi ternyata setelah dikaji, baik setelah kitab nasab, manuskrip, genetika TSDM, sama sekali nonsen, jauh panggang dari apa-api dan tidak tersambung, tidak terverifikasi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Kiai kampung ini sangat berani luar biasa. Ya, maka tidak lama-lama kita simak bagaimana pernyataan kiai kampung dari Lampung yang luar biasa menggelegar, menancapkan keberanian dobrak di tengah-tengah pemukiman para habaib di Lampung, berani dengan sendirian tegar menyampaikan sebuah kebenaran. Sekali lagi mohon maaf yang kami Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian saya, PWILS ini Allah anugerahkan banyak nikmat seperti yang Allah berikan kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Amin, amin, amin. Temuan lapangan, mari bersama kita cek. Saya membaca ada beberapa yang ditinggalkan dan ada beberapa yang perlahan tapi pasti dilaksanakan. Ini hampir masif, bukan hanya di Republik Indonesia, tapi saya baca sampai Malaysia, Brunei dan lain sebagainya. Apa itu? Rame-rame yang dulu aktif mendatangkan pembicara dari klan Ba'alwi, hari ini berhenti. Jadi ada yang ditinggalkan. Siapa? Mereka. Dan yang mengembirakan, ternyata kegiatan kawan-kawan yang berbentuk haflah akhir sana, diskusi, kajian-kajian khusus, atau hal yang bersifat seremoni atau apapun yang diadakan di tengah-tengah masyarakat, terlebih di pesantren atau lembaga pendidikan, itu ternyata kemudian pembicara yang didatangkan itu kiai-kiai pribumi. Itu masif loh itu. Padahal PWILS secara organisasi setahu saya belum pernah membuat gebrakan piye carane cara umum gak ngundang Habib. Halo? Tidak ada itu. Apalagi kalimat yang sifatnya provokatif dari Gus Abbas, dari Kiai Suparman, supaya ojono sing ngundang tidak ada. Tapi ternyata kesadaran-kesadaran yang timbul itu luar biasa, sehingganya akhirnya seleksi waktu ini memberi kesempatan untuk menseleksi. Sejarah kemudian mencatat luar biasa nih warisane Wali Songo. Amin, amin, amin. Indonesia Islam membumi, minim peperangan, nyaris tidak ada pertumpahan darah. Pergeseran dari ulama impor kepada napa? Lah nggih, ulama asli yang skala lokal mudah-mudahan nasional naik internasional. Bantuan alat Kadasiyah Kiai Haji Muhammad YouTube. Mudah-mudahan ini terjadi. Dan ini fadl loh. Ini kalau kita rekayasa pencapaiannya belum tentu sampai ke situ. Ini fadl dari Allah. Maka kalau kita melihat pakai hati,
merasakan pakai hati, melihat pakai pikiran. Ini bukan masalah kalah dan menang, bukan masalah kalah dan menang, salah siapa, dosa siapa, bukan. Hari ini sunatullah tentang bagaimana media dakwah harus berjalan dengan baik dan benar. Hari ini metodologi ulama islamisasi dengan cara seperti beliau, ada hasilnya. Ikhwan semua yang saya banggakan, dalam rumus menekan besi, kalau berat jenis sudah mentok habis, besi itu kekuatannya masih ada sisa. Yang terjadi bandil, plang. Itu gaya-gaya Wali Songo, gaya-gaya muassis Nahdlatul Ulama. Dan tanpa kita sadari, ternyata Allah titipkan tobiiyah, sifat khususi ini, husnudzon saya kepada PWILS. Ya kalau kita lihat struktur kita seperti apa, tapi pencapaiannya seperti ini. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini bukan lagi kekuatan manusia. Ini betul-betul sudah keterpihakan sing ngecek Lombok. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Cocok? Cocok. Saya hanya melihat loh, kemudian bareng jenengan menjalani, kemudian saya juga merasakan, oh ternyata begini. Yang kedua, ada juga kecuali yang awal tadi, yang mohon maaf, masal juga ditinggalkan, masal juga didatangi. Apa itu? Sekarang seperti apa ya istilahnya? Langsung mawon lah. Orang NU yang puter kepala mau ziarah, karena dibaca ada label H, nggak jadi, ngaten, terus goleki ketemune Mbah Suro, terus ziarah ke tempat Mbah Suro. Jadi bukan aktor yang masih hidup saja, mohon maaf, bukan hanya aktor yang masih hidup, yang meninggal dunia pun kena imbasnya. Rame-rame kita kembali ke cikal bakal kita, teklek kecembung kalen, timbang golek sing ngrung mesti anggur balen, bae dewe-dewe. Masya Allah. Ini kenyataan loh. Saya bukan kata orang. Saya sendiri tuh pernah nuju satu tempat yang sudah masyhur muktabar di eranya. Iya, semua kiai ke situ. Fatwa kiai tentang apa itu Sohibul Maghbarah luar biasa. Tapi begitu mau nyampe gang, hati kecil ini berkata, kayaknya bukan. Ribut. Akhirnya karena di belakang ada yang ngaminin, saya ambil mic nanya, Bapak Ibu, ini hak sampean untuk berbicara. Kita jadi belok ziarah kepada beliau, apa kita lanjut? Ini kan, mohon maaf, nggak ada provokasinya loh, nggak ada. Kebetulan Ustaz, jawabnya itu serentak, lanjut Mbah Yai. Saya tinggal nambahin dikit, ngaten Mbah Sofir, Mas Driver, langsung aja. Dikit aja Pak ya. Nah iya, saya cuma nambahkan dikit, langsung aja. Ternyata bukan hati kecil saya sendiri. 50 anggota yang ada di mobil spontan jawab, lanjut Mbah Yai. Ya apa boleh buat? Saya lanjut. Akhirnya singgah di Sunan Ngerang. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang hari ini fakta rame-rame ditinggalin, bukan hanya yang hidup, termasuk rame-rame didatangin, termasuk juga yang sudah tidak hidup.
Nah, temuan jenengan saya nggak tahu. Ini temuan saya. Dan menurut apa itu telaah kami, karena kalau kami ketemu kawan entah dari Jambi, entah dari Palembang, mohon maaf, apalagi kawan dari Jawa, saya nanya, gimana di daerah kamu? Apa masih biasa ziarah ke sana? Enggak, sekarang kita ziarah ke tempat sendiri aja. Yang jelas nasabnya, jelas nasibnya. Seperti itu. Itu kawan-kawan. Alhamdulillah. Yang selanjutnya sifatnya apa ya? Istilahipun ajaan bareng-bareng lah. Tentang dualisme di atas, teras PBNU dan teras PWI LS yang hari ini masih seperti apa adanya. Mari kita sikapi dengan kepala dingin, dengan apa istilahipun hati yang tetap istiqomah. Jangan disikapi miring. Saya bukan dukun, saya bukan ahli nujum, ngaji titen dari kaumiyah yang ada. Insya Allah sepanjang kita istiqomah seperti ini, menjalani, mengamalkan, mengaktualisasi apa yang kita terima dari guru-guru kita, mohon maaf, apalagi terus kemudian pihak sebelah itu istiqomah mengframing, mencaci maki, kita tidak perlu keluarin energi yang gimana atau melakukan manuver apa, tidak perlu. Indonesia itu masyarakat semakin pinter loh. Iya, dengan bantuan alat baru elektronik itu semua akan terakses. Makanya mana yang baik, mana yang buruk nanti terpulang ke masyarakat akan menilai sendiri. Selama semacam Bahar Smith, Rizik Syihab itu masih keluar-keluar seperti itu, kita sebetulnya oleh Allah ditolong. Ya. Ditolong. Kalau dia udah hidup kayak Lutfi bin Yahya, nuhun sewu, kalau kita nggak kerja nggak ada hasil. Diulangi. Orang. Sama ulangi lagi. Pokoknya, mohon maaf. Ulangi. Mantap. Kalau enggak lah, enggak tega aku. Mau tak protes sih mau gimana nih? Kurang ganas. Mau tak protes kok kurang ganas. Boten. Karena kita harus menjaga hati. Seperti apapun muhibin saudara kita. Iya. Di antara muhibin itu silsilah gurunya sama dengan kita. Maka kita harus pegang hati. Pasolatan dia sama dengan pasolatan kita, gurunya sama. Fikih dia sama dengan fikih kita, gurunya sama. Maka walau hari ini dia beda, dia muhibin, kita pribumi, ya kita harus harap maklum lah. Kurang lebih 100 tahun loh, doktrinasi ideologis miring itu diglorifikasi. Sementara kajian tesis ini baru seusia umur jagung. Mohon maaf. Maka kalau kemudian ada reaksi-reaksi sesaat seperti itu, kalau kita nggak mentoleransi, kita nggak sabar, terus bedane wong melek karo wong merem neng ndi? Halo? Lah iya, kearifan lokal budaya timur kita itu di mana? Terus bedanya kita dengan mereka apa? Ini ukuran loh. Ini termasuk aspek yang masyarakat umum lembaran sejarah akan mencatat seumur-umur. Ini juga yang nanti akan dinilai oleh Allah, dinilai oleh malaikat, dan bisa jadi dipertanyakan di yaumil mahsyar. Cocok? Ora saya emosi, malah didongakne lek bengok kan saambane, sak bankere. Kita nggak usah nyari data, ada sendiri. Bene,
mau teriak-teriak neo PKI kah, mau teriak-teriak ngeboniku kiai monyet. Nanti kan sejarah mencatat sendiri. Amin amin amin. Iya. Jejak digital itu fatal, apalagi jejak digital itu ada loh fi lauhil mahfuz. Mohon maaf, di saat Bilal bin Rabah, mohon maaf, dihujat, di saat beliau diangkat sebagai muadzin resmi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Kanjeng Nabi yang mengangkat beliau, kemudian diprotes. Bilal tenang-tenang, Kanjeng Nabi tenang-tenang. Ya Rasulullah, itu orang Afrika. Kanjeng Nabi diam. Bibir Afrikanya itu nggak bisa tafasyi. Kalau membunyikan huruf shin, nggak seperti kita. Kanjeng Nabi diam saja. Itu loh lebih fasih. Itu Arab asli, itu kores. Kanjeng Nabi diam saja. Ya, karena apa? Di antara sahabat yang ada yang punya spesialisasi niteni waktu, setia, angon waktu sholat, mohon maaf, kemudian tepat waktu, yang sekali bersahabat Bilal itu belum ada. Lagian sekalipun lesan tidak bisa mewakili isi hati dan akal secara 100%, Allah itu tetap maha tahu apa yang menjadi inamal a'malu biniatnya Bilal. Makanya di saat itu, mohon maaf, Kanjeng Nabi simpel menjawab, inna shina Bilal shinun indallah filafil mahfud. Sinnya Bilal itu walaupun nggak sefasih kamu, tetap sin yang tertulis di lauhil mahfud. Tenang, diem. Maka hari ini mereka teriak-teriak seperti apa? Gak apa-apa. Pripun? Sing penting ramangan tanduran. Kalau dekne mangan tanduran melukai kita, harus dilawan. Kalau hanya teriak-teriak, biene menggelek luwe kan leren madang. Gak masalah. Dan di sini ada sifatnya masukan dan permintaan, Ustaz. Kalau bisa pengurus PWI LS se-Indonesia itu, karena semuanya juga kiai, artinya belajar gramatika, bisa membaca kitab kuning, kitab yang muktabar tentang kajian nasab itu bagaimana bisa punya ya. Jadi kita bukan hanya membeo, kita bukan hanya copy paste, tapi kita punya original text. Kita bisa belajar sendiri, sehingganya dengan ini mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang yang sekedar taklid buta, tapi kita juga mensyukuri mendayagunakan akal untuk berpikir. Dan mudah-mudahan dari itu nanti banyak sumbangsih yang bisa kita lakukan untuk PWILS, untuk NKRI harga mati kita. Amin ya robbal alamin. Sepanjang kita perbendaraan buku-buku, kitab-kitab yang muktabar tentang kajian nasab dan sejarah Indonesia ini tidak megang, tidak punya, ya nggak punya akar tunjang lah kita. Angin kemana kita kemana itu sudah bisa diperkirakan. Tapi kalau perbendaraan buku kitab ini kita ada, insya Allah kita akan lebih kuat dan mengakar. Maka kalau bisa itu disampaikan, dicetak atau gimana supaya ya kita punya pegangan lah. Cocok? Tapi Jerbasuki mau dolar loh. Ya kalau ini semua nanti kita bebankan ke Kiai Imad dan Gus Abbas njaluk gratisan kabeh sa Indonesia. Pripun? Nah ya kita ya kasihan beliau. Pripun? Lah iya sing diwedhus atul wedhus.
Inti cemple adol cemple nuwun sewu. Ngaten. Karena ini butuh. Kita sangat butuh. Kalau kita berbasis apa itu kitab, kita akan semakin kuat. Semakin kuat. Ikhwan semua yang saya banggakan, yang saya hormati, apalagi setelah kita bersama mentelaah apa yang telah berjalan, 2 poin di atas tadi, terus kemudian hari ini kita mau sepakat abjadiyatul khutuwat, sekalian kita lakukan secara struktur. Wis pokoknya berhubung kahanane wis ngono, Allah menjalankan seperti itu, ya kita jangan coba-coba kemudian untuk mendatangkan mereka ngaji di rumah kita. Pripun? Iya, kalau dia punya acara ya kita jangan coba-coba hadir. Kita tidak menolak pengajian, kita tidak menolak kajian, kita tidak menolak sholawatan, tapi siapa yang mau menyampaikan ilmu itu, siapa yang mau ngaji, siapa yang menjadi mungsid sholawat, kita harus pilih-pilih. Iya, karena kesalahan sopir otomatis beban moralnya penumpang sak mobil. Kalau keliru supire, weleh-weleh mbel gedes. Deal. Terus ini sifatnya permohonan, tolong disampaikan ke Gus Abbas, Mbah Yai Imad, kalau bisa tokoh-tokoh nasional yang memang punya kesamaan pandangan, punya kesamaan keyakinan, apalagi yang beliau tunjukkan dalam keseharian kaulan wa fi'lan wa iktikodiannya beliau itu memang ya NKRI harga mati, Nahdlatul Ulama harga mati, walaupun beliau dipecat yang PBNU. Rekrutmen ini harus hidup. Mohon maaf, gara-gara bane hanya 2 sepeda pancal, kalau berhenti nggak ada standar, nggak disandarin pasti roboh. Betul? Iya, Bu Jari hebat bisa ngalahin telunjuk, tapi kalau sendirian ngangkat mic nggak bisa. Tapi kalau 5 bareng-bareng, walaupun kelingking punya kelemahan nggak masalah, tapi kan dia juga Allah anugerahkan kelebihan, kita ambil. Kalau sekali Simbah Kiai Haji Marzuki Mustamar duduk, mohon maaf, sebagai penasihat PWI pusat keren. Pripun? Oke, cocok mboten? Sekali bergusdah, walaupun berkenan atau enggak, wallahu a'lam, deketi dong. Untuk besar kenapa takut? Untuk besar kenapa enggak berani berbuat? Nggih napa mboten? Nuwun sewu. Ki Abdul Razak, banyak tokoh-tokoh nasional yang memang idealismenya luar biasa untuk NKRI ini, untuk Nahdlatul Ulama, selalu membawa sisi kemanusiaan, sisi moralitas, keadilan, ya seperti Kiai Sarif dan sebagainya. Kalau itu duduk di ada posisi strategis, insya Allah. Ikhwan semua yang saya banggakan, terakhir apa yang kita butuhkan yang bersifat fardu kifayah, alhamdulillah dengan bantuan alat HP ini gampang dicukupi kancane. Dari apa yang kita baca bersama, kayaknya yang kita khawatirkan, dan itu merupakan bagian jangkauan daripada fardu kifayah, artinya wajib dan harus diselesaikan, ternyata diselesaikan oleh sesama hamba Tuhan. Seperti, mohon maaf, contoh ya, kajian tentang siapa toh sebetulnya yang layak menyandang gelar Habib.
Dulu-dulu sebelum teng HP, teng YouTube muncul, walaupun Dardirilil Mi'raj itu dibaca berkali-kali, kula jenengan sami mboten klik ke arah oh ini pantas maknanya al-muradnya ke situ, ini biyen iki ora nyambung. Padahal kita butuh itu. Halo? Begitu muncul, alhamdulillah fardu kifayah tercukupi. Ternyata satu kitab itu ditunjuk, kemudian pemahaman itu masuk. Banyak kiai-kiai pesantren yang kemudian oh di kitab ini ternyata sama, oh di kitab ini ternyata sama. Akhirnya walaupun bighairihi menjadi soheh, karena enten soheh bighairihi barang, terus akhirnya jadi soheh. Banyak sawahidnya. Enggak, banyak sawahidnya, terus mutawatir akhirnya. Alhamdulillah. Niki itu mboten usah panik menyikapi dinamika napa niku ke-NU-an kebangsaan kita niki. Memang kita harus proaktif berbuat, tapi harus tetap menjaga hati dan tidak usah panik. Ternyata ada saja cara Allah untuk menjaga NU, untuk menjaga NKRI. Amin ya robbal alamin. Dan ini menunjukkan betapa insya Allah merupakan tanda-tanda dari Allah, tanda-tanda dari langit kalau PWI ini diridani. Amin. Oke. Sampai rasa kerja misalnya hasilnya Apa bener kerja? Apa bener kerja? Muga-muga ngono kuwi. Saged ditampi nggih. Kurang lebih seperti itu. Kula mboten patek iso keras niki. Terus kadung tak keploki. Kurang lebih nih, mohon maaf. Terus saya nanti juga napak tilas Mbah Yai Masruri, berhubung nanti saya ada acara di BK3, maka saya harus cepat undur diri. Dan sementing kalau titip diundang Kiai Dewi, Kiai Pribumi yang bisa membawa wahana ke-NU-an dengan baik dan benar, bisa membawa tentang apa itu PWILS, NKRI harga mati dengan baik dan benar. Kita datangkan mereka di lingkungan kita, di lembaga-lembaga kita, di rumah-rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.